Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah PA hari ini. Kita akan merenungkan dalam PA ini Amsal pasal 30 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Namun sebelumnya baiklah kita sama-sama menundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan bahwa di dalam perkenanan Tuhan kami dapat masuk dalam ibadah PA hari ini. Kami mohon Tuhan, tenangkan hati pikiran kami, ceriahkan pikiran kami, Tuhan, supaya firman Tuhan sungguh-sungguh terbuka buat kami untuk dapat kami mengerti dan kami sambut masuk di dalam hati untuk kami laksanakan dalam langkah-langkah hidup kami ini. Mohon Tuhan Roh Kudus berkarya sementara kami merenungkan bersama firman Tuhan. Tuhan menjamah hati pikiran kami, bukan saja supaya kami tambah mengerti, tapi ajari dan pimpin kami makin taat kepada firman Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Sekali lagi selamat jumpa dalam ibadah PA hari ini. Kita akan membaca Amsal pasal 30 ayat yang pertama hingga ayat ke-9. Kita awali ayat yang pertama. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku. Nah, ayat yang pertama ini, kalau kita baca di dalam terjemahan lain, dalam hal ini saya ambil dari terjemahan lama, demikian bunyinya, bahwa inilah perkataan Agur bin Yake, sabda perumpamaan orang itu kepada Itiel, bahkan kepada Itiel dan Ukal. Nah, ayat pertama ini berbicara tentang identitas daripada Agur yang anaknya Yake dari Masa. Nah, ayat ini tidak terdapat di dalam bagian firman Tuhan atau dalam bagian Alkitab yang lain. Hanya di sini saja. Sehingga keterangan atau identitas tentang Agur ini sangat terbatas informasinya. Hanya diketahui bahwa Agur ini bukan orang Israel. Diduga dia adalah orang dari Arab, ya, sana. Dan dia dikatakan dari Masa. Masa ini bisa menunjuk tempat di bagian barat laut Arab, tapi juga dia bisa Masa ini bisa menunjuk pada suku dari Agur ini. Nah, hanya itu saja yang bisa diketahui. Dikatakan Agur bin Yake
dia berkata pada Itial dan Ukhal. Itial dan Ukhal ini pun tidak jelas identitasnya. Ada yang menulis mereka itu adalah saudara dari Agur. Yang lain mengatakan dia adalah anak dari Agur. Yang lain lagi yang mungkin lebih mendekati kebenarannya, Itiel dan Ukhal ini adalah murid daripada Agur. Nah, dikatakan Agur itu adalah orang yang bijaksana, orang yang berhikmat. Ini sekedar yang bisa diketahui atau bisa diolah. Nah, dikatakan Agur berkata kepada Itiel dan Ukhal, "Aku berlelah-lelah, ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku." Nah, kalimat ini pun merupakan teks Ibrani yang sangat sulit dimengerti atau dijelaskan. Demikian kira-kira untuk ayat yang pertama. Lalu saya mengajak membaca ayat yang kedua dan yang ketiga. Ayat yang kedua, ketiga, dan ayat yang keempat. Yang kedua, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku. Lalu ayat yang ketiga, juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang maha kuasa, maha kudus. Lalu ayat yang keempat, siapakah yang naik ke surga lalu turun? Ini yang pertama, pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Lalu pertanyaan yang ketiga, siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Selanjutnya pertanyaan keempat, siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Dan pertanyaan yang kelima adalah siapakah namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Nah, balik ke ayat yang kedua. Aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Dikatakan tadi, Agur adalah seorang guru yang mempunyai murid yang bernama Itiel dan Ukhal. Dan dikatakan Agur adalah seorang yang berhikmat, seorang yang bijak. Namun ayat yang kedua ini sesuatu yang berbalik. Dia mengatakan tentang dirinya sendiri, aku lebih bodoh daripada orang lain. Aku lebih bodoh daripada orang lain. Mana ada seorang guru berkata kepada
murid-muridnya, aku ini guru yang bodoh. Nggak ada. Tetapi ini keluar dari kata-kata ini keluar dari mulut Agur bin Yake. Aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Kenapa? Pengertian manusia tidak ada padaku. Nah, dia menyadari bahwa pengetahuannya, pengertiannya secara manusiawi itu sangat terbatas. Orang dapat berkata dia orang bijak, orang berhikmat. Tapi Agur menyadari bahwa dirinya sesungguhnya adalah orang yang bodoh. Kenapa dia berkata sebagai orang yang bodoh? Ayat yang ketiga. Juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat ku kenal yang Maha Kudus. Nah, dia menyadari bahwa kalau tidak mengenal yang Maha Kudus, itu adalah orang yang bodoh. Dan dia belum mengenal siapa yang Maha Kudus itu. Sehingga dia mendapati dirinya adalah orang yang bodoh. Namun sesungguhnya dengan menyadari dirinya adalah orang yang bodoh, sesungguhnya dia adalah orang yang berhikmat. Orang yang tahu titik lemahnya sendiri, itu adalah orang yang berhikmat. Dia tahu titik lemahnya sendiri, dia tidak akan meninggikan diri, tidak akan sombong. Ya, itu. Lalu dikatakan, aku tidak mempelajari hikmat sehingga tidak dapat ku kenal yang Maha Kudus. Yang Maha Kudus ini adalah hikmat ilahi. Sedangkan Agur itu hanya memiliki hikmat manusiawi. Sehingga dia menyadari kekurangannya. Dan dia mengatakan dia adalah orang yang bodoh. Lalu ayat yang keempat, ada 5 pertanyaan yang dikemukakan oleh Agur. Pertanyaan yang pertama, siapa yang naik ke surga lalu turun? Saya lanjutkan dengan pertanyaan yang kelima. Siapakah yang telah menetapkan, ini ayat pertanyaan yang keempat, siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Lalu pertanyaan yang kelima, siapa namanya dan siapa nama anaknya? Nah, kalau ditanya siapa yang telah naik dan siapa yang telah turun ke bumi, siapa yang telah naik dan turun ke bumi, siapa yang menentukan batas-batas yang ada di bumi, siapa namanya dia, dan siapa nama anaknya. Bagi kita yang hidup pada masa kini, dengan mudah kita akan berkata, dialah Yesus, anak Allah, yang telah menjelajahi langit dan turun ke bumi. Dia yang empunya surga, dan dia yang juga telah turun ke bumi. Tidak ada kesulitan. Lalu siapa yang menetapkan
segala ujung bumi, batas-batasnya, yaitu Tuhan kita, Yesus. Lalu siapa nama anaknya? Itu siapa nama anaknya? Jawabnya, Yesus. Lalu siapa nama nama Bapaknya? Yaitu Bapa yang di surga. Tetapi apa yang kita ketahui saat ini itu belum atau tidak diketahui oleh Agur bin Yake pada saat itu. Dia belum mengenal siapa sesungguhnya yang Maha Kudus itu. Sehingga dia bertanya, siapa dia? Lalu siapa yang mengumpulkan angin dan menggenggamnya? Lalu siapa yang membungkus air dengan kain? Ya, tidak ada lain. Yesus yang empunya surga dan turun ke bumi. Dialah yang mengontrol, mengawasi, dan mengatur angin dan air. Ya, itulah hikmat ilahi yang pada waktu itu belum dimiliki oleh Agur bin Yake. Jadi dia menyadari dirinya yang masih minus hikmat ilahi itu adalah orang yang bodoh, sekalipun dia mempunyai hikmat secara manusiawi. Selanjutnya, ayat yang ke-5 dan ke-6. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah firman Allah, adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Ayat 6, jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Nah, di sini dikatakan firman Allah adalah murni. Murni di dalam terjemahan lain dikatakan teruji. Nah, teruji apa? Teruji firman Tuhan, kebenaran daripada firman Allah. Teruji apa? Bahwa firman Allah dapat dipercaya. Teruji bagaimana? Teruji bahwa firman Allah adalah dapat diandalkan. Nah, sehingga dapat dikatakan kalau orang yang berlindung kepada firman Allah, maka dia akan selamat karena firman Allah merupakan perisai daripada hidupnya. Anak panah musuh itu tidak dapat melukainya di dirinya. Inilah firman Allah yang teruji, firman Allah yang murni. Dikatakan murni berarti dia bersih, suci, tidak bercacat. Nah, itu sebabnya ayat yang ke-6. Jangan menambahi firman-Nya. Jangan coba-coba menambahi firman Allah yang murni, yang suci. Bahwa tambahan itu atau pengurangan itu akan menodai kemurnian itu sendiri. Dan memang firman Tuhan tidak dapat ditambah ataupun dikurangi.
karena dia sudah teruji. Lalu ayat yang berikutnya, ayat yang ke-7, 8, dan 9. Dua hal aku mohon kepadamu. Jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni ayat yang ke-8, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan beri kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Ini permohonan yang pertama. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ayat yang ke-9, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Nah, nampaknya sampai di sini ya, Agur bin Yake sudah mulai mengenal firman Allah. Sudah mulai mengenal firman Allah daripada ayat yang ke-5 tadi. Firman bahwa semua firman Allah adalah murni. Dia sudah mulai mengenal firman Allah itu. Kemudian dia juga mulai menyadari tentang dirinya sendiri dan mengajukan permohonan itu kepada Allah yang Maha Kudus, yang disebut pada ayat yang ketiga tadi. Dia sudah mulai mengenal siapa yang Maha Kudus itu, sehingga dia mengajukan dua permohonan. Ya. Permohonan yang pertama dikatakan, permohonan ini dia katakan, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Dia mengajukan permohonan kepada Tuhan dengan suatu harapan. Tuhan, jangan kau tolak permohonanku sebelum aku mati. Nah, kemudian ayat yang ke-8. Ini adalah dua permohonan tadi. Jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Nah, jangan beri kepadaku kemiskinan dan atau kekayaan. Dengan dua permohonan itu, dia berkata, aku setelah mengenal firman Tuhan yang murni, setelah mengenal siapa yang Maha Kudus, aku dengan dua permohonan ini, aku tidak mau berbuat curang dalam hidupku. Aku tidak mau berbohong dalam hidupku. Ayat yang ke-9, aku juga tidak mau menyangkali Tuhan dengan berkata siapa Tuhan itu. Atau juga aku tidak mau mencuri dan tidak mau mencemarkan nama Allah. Dengan mengenal siapa yang Maha Kudus, dia mengajukan dua permohonan. Ya. Dengan dua permohonan itu, dia mohon supaya Tuhan memberikan apa yang dia butuhkan di dalam hidup ini. Bukan apa yang dia inginkan,
tetapi lebih titik beratnya apa yang dibutuhkan. Seperti di dalam PB Perjanjian Baru, doa Bapa kami berkata, berilah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, itu yang menjadi kebutuhan. Nah, dengan apa yang dibutuhkan itu, dia akan mendedikasikan diri sebagai orang yang tidak akan menyangkali Tuhannya. Bahwa kalau kenyang, dia tidak akan berkata bahwa siapa Tuhan itu. Nah, kalau miskin, kalau berkekurangan, kebutuhannya tidak terpenuhi, bisa saja mengakibatkan seseorang mencuri. Dan kalau itu terjadi, mencemarkan nama Tuhan. Agur Pinjake tahu bahwa dengan permintaan itu, Tuhan memelihara hidupnya supaya dirinya tidak berbuat curang, dirinya tidak bohong, dirinya tidak mencuri, dirinya tidak menyangkali Tuhan, tidak mencemarkan nama Tuhan. Inilah hikmat. Inilah orang benar, ya, bukan orang fasik. Inilah gambaran orang benar dan orang yang bijak. Nah, kalau kita di sini dapat mengikuti apa yang menjadi permohonan Agur Pinjake ini, maka hidup kita pun akan menjadi orang yang benar, orang yang bijak. Karena di dalam hidup kita ini, kita cuma mohon, Tuhan berilah kepada kami apa yang kami butuhkan, cukupi itu. Jangan beri aku kemiskinan, tapi juga jangan beri kekayaan, supaya aku tidak menyombongkan diri. Ya, kekayaan itu bisa dari dalam pengertian materi, tapi bisa juga di dalam pengetahuan. Seseorang yang mengira bahwa pengetahuannya itu banyak, orang lain pengetahuannya terbatas. Dan di dalam sisi rohani juga jangan sampai terjadi kesombongan rohani. Aku tahu Alkitab, tahu firman Tuhan. Nah, lalu mengejek orang lain. Itu kesombongan yang menganggap dirinya lebih. Agur Pinjake, seorang yang bijak, yang berhikmat, yang tadinya hanya mengetahui hikmat manusiawi, sekarang dia sudah mulai dibawa untuk mengenal dan memiliki hikmat surgawi, hikmat ilahi. Dia tidak akan menyombongkan diri. Ya, tidak akan berkata, aku kenyang, wah aku punya segalanya, lalu menyangkali Tuhan. Tidak. Lalu mengejek orang lain. Tidak. Nah, Agur Pinjake telah
menunjukkan suatu teladan yang begitu luar biasa lewat ayat-ayat yang kita baca tadi. Dia memiliki bukan saja hikmat manusiawi, kini dia juga memiliki hikmat surgawi, hikmat ilahi, hikmat surgawi, hikmat ilahi. Itu adalah anugerah Tuhan. Itulah pewahyuan yang Tuhan berikan kepada orang yang rindu memiliki hikmat surgawi itu. Agur Pinjakai sudah mendapatkan semuanya itu. Kiranya dia menjadi teladan yang baik buat kita yang hidup masa kini. Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kita juga. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan, melalui firman Tuhan yang kita renungkan bersama ini, Engkau telah menunjukkan satu pribadi yang awalnya hanya memiliki hikmat manusiawi. Tapi karena kerinduan hatinya dan Tuhan berkenan memberikan pewahyuan kepadanya untuk dia dapat mengerti firman Tuhan dan mengenal pribadi yang maha kudus. Bercermin dengan pengenalan itu, dia Agur Pinjake menyadari bahwa dirinya penuh kelemahan, butuh pertolongan Tuhan. Itu sebabnya dia mengajukan 2 permohonan kepada Tuhan, supaya Tuhan jangan menolak permohonan ini sebelum dia meninggal dunia. Tuhan, Engkau sudah kabulkan tentunya permohonan ini, sehingga Agur Pinjake dia hidup tidak sombong, baik secara manusiawi maupun sombong secara rohani. Dia mendedikasikan diri sebagai orang yang bijak, yang benar, dan yang berhikmat di dalam firman Tuhan, di dalam wahyu daripada Tuhan. Tuhan, bentuk kami juga, supaya kami pun bisa memiliki satu kehidupan yang benar, yang kudus, dan yang bijak, yang berhikmat. Hikmat manusiawi dan hikmat surgawi, hikmat ilahi, supaya nama Tuhan diagung muliakan dalam seluruh hidup kami ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa.